Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa teman-teman lagi, ketemu lagi di Komikes ya. Ini episode yang kesekian karena kita belum belum memberi episode mana-mana ya. Nah ini kita kedatangan tamu lagi dari negeri tirai bambu. Wah, selamat datang Pak Dani. Ya, selamat datang Pak Arif, makasih. Oke Pak Dani, ya ini mumpung Pak Dani lagi di Indonesia, mumpung Pak Dani masih libur ya Pak ya. Iya. Nanti kita share sesuatu yang Pak Dani sudah pernah melalui, yaitu beasiswa. Siapa sih yang nggak pengen keluar negeri dibayarin Gratisan. Pulang-pulang bawa gelar. Wah asik banget. Ini tahun keberapa Pak kalau boleh tahu Pak? Ini tahun ketiga. Tahun ketiga ya. Iya. Di Nanjing ya? Nanjing. Di Nanjing, oke. Mungkin bisa share ke kita Boleh? tentang apa sih beasiswa apa sih ini Pak yang diterima Pak Dani di China ini? Baik, jadi gini Pak Arif. Jadi saya kuliah di China itu mendapatkan fasilitas dari Chinese Government Scholarship. Oh, dari pemerintah Cina. Betul, ya? jadi dari pemerintah China. Oke. Jadi yang memberi pemerintah Cina. Lalu terus ceritanya gimana Pak? Kok bisa dapat ini? Apakah Pak Dani mengajukan atau gimana? Jadi kalau kenapa saya bisa dapat? Pertama Pak, muncul ketertarikan dalam diri saya untuk kuliah studi lanjut ke China. Oke. Ada apa di Cina ini? ada apa di China ya? Sebenarnya sederhana Pak. Jadi begini, dulu ketika saya masih sekolah, saya itu punya mimpi untuk kuliah ke luar negeri sebenarnya. Oh sama Pak, saya juga punya mimpi itu. Tapi waktu itu saya belum kepikiran ke China. Oh oke. Ya negara-negara mainstream lah waktu itu, kayak misalnya Australia, ya kan Eropa yang deket-deket dikit gitu ya, Australia atau ke Eropa, Amerika. Iya. Dan sempat kepikiran gara-gara baca bukunya Habibur Rahman Al-Shirazi, itu sempat ke Turki Pak. Ke Timur Tengah lah pokoknya. Iya, kayak ke Mesir gitu kan, punya keinginan ke sana. Oke. Karena pada saat itu juga kawan-kawan sudah mulai cerita, aku mau ke Libya, aku mau ke Mesir, aku mau ke Madinah, teman-teman seangkatan saya. Sempat ada tren seperti itu ya. Betul, tren seperti itu sempat muncul. Iya. Dan saya pun perasaan saya waktu itu ikut terbawa tren itu. Jadi waktu itu pikiran ke China sama sekali nggak ada. Oh, oke. Lalu pertanyaan simpel aja nih Pak. Mudah nggak sih Pak beasiswanya nih? Kalau susah apa enggak sih? Gitu susah atau nggak dapetinnya? Iya. Nah, susah atau nggak dapetinnya, saya pernah mencoba untuk mengakses ketika S1 itu beasiswa Pertamina. Kemudian saya juga pernah coba untuk mengakses beasiswa LPDP waktu S2. Oh ini buat komparasi ya, perbandingan ya. Dan kemudian juga Tanoto Foundation saya pernah nge-apply. Dan dari 3 beasiswa ini ternyata lebih susah ngakses 3 beasiswa ini daripada Chinese Government Scholarship. Jadi memang caranya sangat sederhana. Lebih sederhana daripada 3 beasiswa yang pertama saya sebutkan ini. Mungkin bisa di-share sedikit Pak. Gampangnya di mana? Pertama, nah ini momok dari seluruh pemburu beasiswa Pak ya. Biasanya dari bahasa. Ya kan, TOEFL sekian. Betul, atau IELTS sekian. Ya. Nah, Chinese Government Scholarship ini ketika saya apply tidak mewajibkan melampirkan IELTS maupun TOEFL. Nggak ada kewajiban. Cuman mereka mensugesti aja kalau ada lampirkan nilai HSK. Apa itu HSK? Hanyu Sweeping Course. Itu gampangnya TOEFL-nya Cina. Oke. Yang level Cina. Sampai 5 itu ya? Level sampai 6. Oh, sampai 6. Iya, tapi mereka mintanya waktu itu kalau ada level 3 atau level 4. Oke. Tapi kalau nggak ada juga nggak masalah. Akhirnya yang saya lakukan adalah saya nggak lampirkan semuanya. Yang bahasa Cina nggak saya lampirkan, bahasa Inggris nggak saya lampirkan. Oke. Lalu? Kemudian yang kedua, ini kasuistik Pak ya? Ini kasuistik. Ketika saya apply, saya kemudian kan mendapatkan ketika apply saya kan nunjuk 3 kota dari 3 kampus dari 3 kota yang berbeda. Untuk kandidat sekolah. Nah, dari pihak sekolah tiba-tiba langsung menghubungi saya. Anda bersedia nggak kuliah di kampus ini? Gitu? Iya, di Nanjing Normal University Anda bersedia nggak? Karena Nanjing Normal University, kampus tempat saya kuliah sekarang, itu nggak menjadi, itu tidak masuk dalam 3 pilihan saya sebenarnya.
Oh begitu. Iya, tapi mereka langsung kontak bersedia atau enggak. Kemudian saya melakukan berbagai macam pertimbangan, diskusi sama beberapa pihak terkait, akhirnya saya terima. Sudah, itu saja. Oh, sesimpel itu. Sesimpel itu. Oh, oke. Tapi ini kasuistik Pak ya, karena beberapa kawan yang lain ada yang dikontak, kemudian diajak untuk ngobrol dulu, diajak untuk apa? Wawancara dulu, video conference dulu. Tapi untuk kasus saya enggak. Jadi kita aja mengirimkan berkas, tiba-tiba langsung dapat undangan, mau enggak? Mau. Oke, selamat datang di kampus kami. Udah gitu aja. Itu aja. Wih, asik ya ternyata ya. Ternyata enggak sesuai yang saya pikirkan tadi. Gitu, Pak. Nah, lalu kemudian ini yang menarik, Pak. Dapatnya apa saja, Pak? Lalu satu lagi, selain dapatnya apa saja, lalu kapan sih bukanya? Gitu. Oke. Dua hal itu dua kan hal ini yang ya. ini akan menjadi apa ya? Pertanyaan utama mungkin. Dapatnya apa saja? Pertama, bukanya kapan dulu deh? Saya jawab dulu. Oke. Umumnya saya 3 tahun di sana, Chinese Government Scholarship ini bukanya di akhir bulan Desember. Akhir bulan Desember. Selalu ya Pak? Selalu. Dan ditutup pada akhir bulan Februari. Oh, cukup panjang. Ya. Dan kadang-kadang waktu pendaftarannya diperpanjang sampai awal April. Oh, oke. Karena saya nggak tahu ya, mungkin jarang ada yang tahu beasiswa ini, ya kan? Padahal Indonesia kan dapat jatah sekian ratus orang setiap tahunnya untuk S1, S2, S3. Oh. Mungkin gara-gara sedikit yang tahu informasi beasiswa ini, hingga akhirnya diundur-undur waktunya. Oke. Kemudian pengumuman bulan Agustus. Oh. Minggu kedua Agustus itu udah pengumuman siapa saja yang dapat. Kemudian berangkat ke China-nya itu awal September. Oke. Lalu Pak, dapatnya apa saja Pak? Dapatnya apa saja? Pertama, kita di sana dapat bebas biaya pendidikan sampai lulus. Free. Oke. SPP apa? Wah, uang gedung semua udah Pak. Pokoknya datang cuman modal paspor sama nyawa, Pak. Lalu apa lagi Pak? Selain itu bebas Pak, biaya uang pendidikan, kemudian living cost mungkin. Oke. Living cost dapat tiap bulan dapat. Jadi kita pertama kali mendarat langsung registrasi, langsung dapat beasiswa bulanan pertama, living cost pertama. Wow. Langsung dapat. Wow. Royal banget ya berarti ya di sana ya. Betul Pak, dan jumlahnya bermacam, tapi jumlahnya living cost-nya berbeda-beda sesuai dengan tingkat pendidikannya masing-masing. Oh begitu, semakin tinggi semakin besar. Ya. Oke. Kemudian kita juga dapat tempat tinggal. Ya. Dormitory gitu. Dormitory kita dapat. Okay. Biasanya S1 sama S2 itu satu kamar berdua, tapi S3 satu kamar sendirian. Padahal ini sendirian ini. Saya bertiga sama anak dan istri. Oh. Oh, jadi tidak kesepian banget lah ya Pak. Iya. Oke, sementara itu dulu. Nah, mungkin nanti ada kelanjutannya. Tunggu aja di episode selanjutnya. Bye bye. Terima kasih Pak Dani. Sama-sama Pak.